bilang itu sudah tidak ada kita tidak berlaku lagi. Tidak berlakunya ATMP. Dia tidak terlink lagi dengan nomor rekeningnya. Tidak terlink. Ya. Kenapa bisa tidak terlink? Sudah ada link kartu yang baru. Nah, ketika sudah terlink ke kartu yang baru, apakah saudara saksi memiliki hak untuk memeriksa kartu yang kenapa terjadi seperti ini dari DWI tiba-tiba berubah menjadi DWI? Kalau itu masih dalam pantauan saya pada saat hari saya yang bertransaksi itu kan kita ada di pengajuannya. Nah kalau itu saya belum tahu pada saat kapan terjadi perubahan itu. Saya tidak tahu pada saat kapan terjadi perubahan. Itu sistemnya siapa yang menggunakan sistem untuk tidak berlakunya? Tidak berlakunya akhirnya pasti dituduh oleh customer service. Dituduh oleh customer service. Selesai itu. Kalau prosesnya saya belum tahu siapa yang organisasi waktu pergantian kartu. Itu tidak masuk dalam job desk saudara saksi. Masuk ke job desk saya, tapi saya tidak tahu siapa yang memperikupinya. Karena kan saya tidak tahu periode bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa, biayanya. Biasanya, kalau terkait dengan perubahan kartu dari ATM prioritas ke ATM biasa itu kan ada priorisasi. Selain dari saudara saksi, siapa yang berhak melakukan priorisasi? Selain saya BOSN. BOSN. Berarti di sini, apakah terdakwa berhak melakukan itu sendirian? Untuk melakukan penghitungan dan otorisasi hanya untuk menghitung, tapi untuk otorisasi ada dengan ada COSS dan BOSN. Siapa sih itu biasanya? Kalau di Indonesia di UKSS, BOSN-nya butuh dimasukkan dengan ini sebenarnya tadi sudah saksi menyampaikan ada audit yang dilaksanakan setiap hari. Nah, berhubungan dengan penerbitan kartu ATM. Kapan saudara saksi tahu ada audit untuk ATM ini telah terbit? Auditnya seperti apa pemeriksaan LDC kontrol harian ya. Kalau LDC itu dia hanya kontrol stok aja, stok dan laporan harian transaksi. Ya, stok artinya kan pada saat kita mau ATM, ATM kan diambil dari bank, customer service punya stok ATM sendiri-sendiri kan, hanya terkait masalah stok ATM. kalau sama laporan harian perubahan rekening, sama laporan penerbitan ATM baru, komplain nasabah dia jadi ambil laporan transaksi harian aja, jadi ya bisa kontrol harian itu. Pergantian ATM apakah masuk ke stok itu? Pada saat kita mengganti ATM otomatis stoknya kan berkurang. Ya. Dan terkait ini ketika dilakukan pemeriksaan stok tidak ditemukan atau seperti apa sehingga ini harus ada perubahan dari nasabah ke calon yang lain baru ini ditemukan. Saya tidak tahu hasil dari pemeriksaan kontrol itu kan tidak pemeriksaan sendiri. Untuk perharian itu pasti tidak mengetahui ini. Karena kan ada bagian sendiri yang periksa bukan? Bagaimana? Kan di sini. Jadi yang boleh di sini. Oh ya. Ya, lanjut terkait dengan SD tadi terakhir. Tadi pertanyaan Pak saya sebelum kita harus ini. Saya tadi tanyakan kepada saudara saksi terkait dengan surat peringatan yang diberikan kepada saudara saksi. Saksi menyampaikan bahwa peringatan itu terkait dengan tadi terhadap transaksi rekening yang bertentangan yang tidak dihadiri nasabah, apakah itu tidak masuk? Masuk. Jadi terhadap nasabah siapa yang
Kalau untuk transaksi sesuai di BAP tadi itu termasuk dalam transaksinya di terhadap otorisasi terhadap paujan mandiri soal aksi ada perusahaan. kalau dengan mandiri itu ada di ATM. Penarikan bunganya Penarikan bunganya itu ada, terhadap Indonesia tidak ada, terhadap rekening safety tidak ada. Saya mau tanya terus apa sih sebenarnya penting dari CSS itu supaya di BSI itu ada? Kalau CSS ini dia secara berbeda ya, karena hanya di beberapa cabang tertentu aja yang ada CSS-nya. Kebetulan cabang pertama ini cabang satu yang masyarakatnya lumayan banyak. Jadi dia sama perannya juga dengan BUMN, tapi dia lebih ke fokus ke transaksi layanan di mana masyarakat dan dalam. Layanan. Jadi dia juga ikut membantu pada saat misalnya ada masalah komplain atau apa dari masyarakat. Jadi dia ikut membantu juga untuk memastikan layanan itu berjalan sesuai. Nah, saudara saksi, ini dari kita sudah banyak cerita tentang perbedaan dengan kita ATM. Menurut saudara saksi ini berhati-hati nggak dalam posisi CSS? Karena kalau misalnya ini mengingatkan ada pasal 55 di sini. Saudara, saya mau tanya kepada saksi, apakah saudara saksi merasa bertanggung melaksanakan tanggung jawab saudara saksi terhadap tindakan dari bawahan saudara saksi? Kalau saya sudah menjalankan sesuai pekerjaan saya, sesuai job yang ditetapkan, saya sudah menjalankan seperti itu. Dalam kaitan seperti itu, termasuk melakukan otorisasi terkait dengan TNI itu. Kalau berapa banyak surat-surat kuasa yang pernah saudara saksi terima untuk mengambil uang ATM? Pernah nggak saudara saksi terima? Surat kuasa transaksi siapa? Untuk apa pun di dalam perbankan kerja saudara saksi ini? Ada sampai memberikan kuasa kepada orang-orang itu kan surat kuasa. Kalau nggak ada surat kuasa, orang nasabah yang akan ngambil uang itu bisa nggak diwakilkan? Diwakilkan dengan surat kuasa. Dengan surat kuasa. Kalau tidak ada surat kuasa, berarti tidak boleh. Iya. Apakah ada surat kuasa atas nama Fauzan untuk pengambilan uang? Fauzan Mandiri. Orang saya tidak pernah. Apakah ada surat kuasa pengambilan uang untuk atas nama Tunisia? Saya tidak tahu. Yang otorisasi hari ini? Saya tidak menjalankan transaksi yang tidak. Untuk otorisasi? Tidak ada surat kuasa. Maaf, maksudnya saya tidak pernah ada menjalankan transaksi yang bersifat Iya, itu siapa otorisasi pernah menerima ada surat kuasa dari Ibu Tunisia ketika pengambilan uang, ada selip KTP dan surat kuasa dilampirkan di belakang untuk mengambil uang. Saya belum pernah menerima kesalahan ini, jadi Tidak pernah ya? saya tidak tahu ada kuasa. Boleh. Jawaban ini hanya menyambung pertanyaan dari senior yang tadinya terkait nomor seri yang ada di biljet. Dalam perkara ini nomor biljet yang ada di biljet Kerta dan Bukti itu di sistem nomor itu terdaftar tidak? Nomornya terdaftar. Nomornya terdaftar. Oke. Itu terdaftar atas nama siapa? Tidak ada terdaftar. Ada nomornya aja. Ada nomornya aja. Nomor tapi tidak terdaftar punya nomornya. Tapi nomor yang ada di biljet itu ada ya di sistem. Oke. Saya tanya lagi masalah sistem tadi. Saksi ya. Bagaimana kalau ada terjadi kesalahan terhadap biljet itu, bisa tidak kita menghapus biljet yang sudah terregister? Kalau itu menghapus dia yang sudah register, itu bisa dengan dari ada.
bisa dilakukan ya. Tapi dia masih terimpil di sistem, cuma kenapa tidak digunakan? Oke, baik. Ada tidak kemungkinan yang dilakukan oleh yang ini sudah diregister oleh pihak A, tapi itu tadi ada nomor dirinya kan? Di sistem ada nomor diri itu, tapi itu dihapus. Ada tidak kemungkinan seperti itu? Saya tidak pernah lihat. Gimana? Saya tidak tahu yang saya register, terus ada acara, saya belum pernah mengalami nggak? Ya. Belum pernah. Saya belum pernah mengalami. Ya, jawabnya sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan apa yang saudara tahu ya. Belum pernah, belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Tapi tadi menyambung lagi pertanyaan rekan saya tadi, yang katanya cucu cabut itu bisa tidak nomor bilet ini kita ganti dengan bilet yang baru dengan nomor bilet yang sama, bisa tidak? Tidak bisa. Oke, tadi saksi juga menyebutkan ketika ada pergantian terhadap bilet itu, cucu cabut itu tadi yang disampaikan, itu kata saksi tadi ada yang namanya riwayatnya ya? Kalau saya tidak pernah menyatakan ada bilik yang justru cabut seperti yang disampaikan. Ya, ada yang riwayat transaksi Iya, ada kalau iya. memang ada seperti itu, ya ada terlihat di sistem kita. Memang bilik itu pernah ada terinput, ada nomor rekeningnya dan pernah dicairkan. Oke, jadi dapat kami tarik kesimpulan nomor bilet kata dan Kusuma Bukti tadi ada yang di Nomor sistem. serinya ada di sistem, Ada di tapi sistem. tidak terlihat atas nama siapapun. Oke, baik. Kalau untuk saudara Yuki, bilet yang terdaftar tidak? Kalau bilik sama nomor, dia terdapat nomor serinya aja. Terdaftar nomor serinya ada. Bilet apa ya? Bilet deposito. Yes. Ada bilet deposito sama Yudi. Ada. Kalau tapi saya kan tidak pernah lihat, tapi kalau dia ada nomor seri, dia terdaftar nomor serinya. Ya, maksudnya dalam perkara kita ini. Tapi dia ada sebut ada nama Yudi. Dia jauh tapi yang sebelumnya. Oke, baik. Adanya Tunisia. Siapa namanya? Fauzan. Yudi nggak ada. Yudi tidak resmi. Oke, baik yang lain lanjutnya lagi ya. Terkait apa yang disampaikan rekan saya tadi terkait penarikan uang di rekening, itu salah satu syaratnya ada surat kuasa. Ini tanpa kehadiran nasabah ya. Ada kuasa, ada ATM, KTP, buku tabungan, semuanya ada. Dan kita ketahui sekarang kan kita dibekali dengan kemajuan dunia digitalisasi ya. Itulah adanya dalam handphone tadi. Kalau di luar perkara yang kita ini dilakukan tidak untuk validasi atau konfirmasi dengan semua nasabah ketika penarikan? Tidak pernah. Kalau nomor handphone itu apa gunanya kalau nggak ditelepon? Kalau nomor telepon ini salah satunya untuk verifikasi nasabah. Kita memastikan nasabahnya misal ada kayak pasar ini kan, nah kita bisa verifikasi kalau nomor handphone dan terdaftar di sistem. Dan juga kalau sekarang nomor handphone itu dijadikan untuk pendaftaran digital. Baik, kalau saya sendiri pengalaman saya itu diverifikasi oleh pihak customer service untuk menelpon nasabah melalui telepon milik perusahaan seperti itu. Seperti itu ya? Iya. Ada seperti itu kan? Iya. Ya, kenapa perkara ini tidak dilakukan seperti itu? Kalau saya sampaikan sebelumnya, kenapa kami tidak melakukan? Karena kami menganggap ini adalah Oke, artinya pernah itu tuh ada di aturan ya? Iya. Nomor handphone itu ada di aturan gunanya untuk ditelepon. Itu dilakukan tidak? Tidak. Tidak cukup batas itu, artinya tidak dilakukan di sana berbahaya saudara. Oke? Tahu saudara, yang dilakukan oleh Tiara ini adalah suatu kesalahan? Tahu? Apa sikap Anda menyikapi itu Anda biarkan saja? Saya tahu setelah muncul kejadian tahun ini. Ya, waktu penarikan itu.
Waktu penarikan itu Tidak ada jelas apa? Itu tahu itu gak menyalahi aturan. sebenarnya gini ya kan, saya Enggak, jawab tadi pertanyaan saya. Oke? kalau saya sudah menjalankan sesuai dengan yang telah Iya, yang saya tanya, yang dia lakukan itu memenuhi prosedurnya. saya menjalankan karena sudah terverifikasi dan sudah memenuhi syarat-syarat yang Ya, ini baru kurang. Udah lagi lakukan kesalahan atau udah tahu ya, tapi belum tahu. Ya silakan monggo. Baik, saya mau coba bertanya. Yang dilakukan saudara dia melakukan menarikkan uang suaminya tanpa ada kehadiran, tanpa memenuhi syarat. Apakah itu telah memenuhi kesalahan atau menerabas atau menerobos SOP? kalau menurut tidak, Gimana? kalau menurut SOP tidak karena saya itu sudah ada beberapa syarat yang Boleh yang dilakukan ziarah itu. saya tidak melakukannya sesuai syarat. Ini hanya kes-kes yang ada karena dia itu merupakan bagian Oke. dari yang pastinya juga mengetahui dari Tidak sejauh itu pertanyaan saya. Yang dilakukan ziarah boleh tidak? tidak boleh. Tidak boleh, tapi itu adalah biarkan. Itulah kesimpulan. Iya, kesimpulan kami yang mulia. Kesimpulan ditulis diucapkan. Terhadap kelalaian tersebut yang mulia, kami selaku tim kuasa hukum daripada pihak yang Dewi meminta memohon kepada yang mulia untuk melakukan ketetapan terhadap ibu ini melalui jasa penuntut umum di proses terhadap kelalaian saatnya yang mulia. Ya, ya. Ada pertanyaan? Oh, ada. Oh. Sudah puas ya lo? Hah? Yang mana? Sudah puas senjata? Belum. Tutup pintunya. Nih, ada saya coba jangan ada yang salah atau yang enggak sampaikan ini tidak tidak apa masalah bukan satu salahnya apa yang tidak tetap jenis penariknya waktu dia dilakukan konfirmasi sama suami istri atau bapak tadi kan kiranya dia lebih benar yang saya lakukan di dalam itu banyak tindakan yang saya lakukan di dalam saya lebih ya apakah dia mengakuinya ya dan untuk penguasaan ATM kecuali saya melakukan melalui ATM itu saya melakukan melalui dalam dan saya menggunakan ATM kalau tidak diperiksa oleh ATM itu bisa juga dan saya kalau tanda tangan di tempat teller untuk yang itu jadi mereka memang tahu saya memasukkan tanda tangan bisa tetap semua perusahaan saya ini semua bukti semuanya saya lakukannya mereka tahu masalah yang tidak ada bisa tetap itu bukan kewenangan kami. Nanti kalau tidak nanti bisa semua bisa. Jadi itu bukan kewenangan kami. Kewenangan nanti ya. Apa waktu prosesnya penyerahan? Periksa. Ya, atas kewenangan dari data dan dari permohonan dari saksi dari ya ya Hari ini agenda persidangan seogianya adalah pemeriksaan kepala cabang
saudara Ari Dermawan dan CSS bernama Rahma. Ya. Lalu tadi setelah sidang dibuka, majelis hakim mengutamakan untuk saksi Rahma sebagai PS langsung di atas tiara. Ya. Dalam keterangannya tadi, karena memang saksi ini sangat mengetahui banyak peristiwa ini ya, mengetahui banyak itu sehingga saksi Ari Dermawan belum sempat diperiksa dan harus jadi hanya satu saksi dalam persidangan yang lebih 4 jam lebih ya, sekitar 5 jam dari pemeriksaan. Pada pokoknya kita melihat bahwa dalam keterangannya mungkin ditambah dengan teman-teman bahwa kami mendeteksi ya bahwa saksi ini tidak mau memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, ada kecenderungan defensif dan menutupi. Padahal dalam segala sistem banyak hal yang sebetulnya transaksi-transaksi itu yang berproses melalui sesuatu yang harus dia ketahui. Jadi kami melihat dia juga memberikan keterangan kalau dia juga ikut dalam yang terkena SP ya, surat SP 1 atas apa dia kena SP itu? Atas terjadinya fraud dalam peristiwa di yang laporan polisi yang kemudian jadi perkara sehingga kita melihat saksi-saksi ini saling melindungi dari saksi-saksi awal satu sama lain. Dari keterangan persidangan pertama kemudian ketiga ini saksi saling melindungi manajemen. Nah, ya. Kenapa? Karena transaksi ini tidak bisa dilakukan hanya oleh satu orang CS, tetapi transaksi ini harus otorisasi dan tervalidasi satu sama lain. Apalagi ini menggunakan pasal 64 yang perbuatan itu berlanjut. Tentu kalau sistem itu berlaku dengan baik, maka tidak mungkin ada peristiwa berlanjut. Dan ada pasal 55 juga, di mana tidak mungkin bisa dilakukan oleh satu orang, dan itu mestinya di dalam internal mereka. Bang, agar kita menyampaikan bahwa saksi ini tidak menyampaikan surat Satu ya terkait dengan hanya memilih fakta yang dia inginkan. Ketika ditanya hal terkait dengan tabungan Tunsia ini, terkait dengan Fauzan, Yogi, bahwa ada penarikan dari rekening nasabah yang harusnya menggunakan otorisasi nasabah sendiri, tetapi tidak dilakukan, tapi transaksi bisa terjadi ya, begitu. Dan misalkan mengatakan bahwa menggunakan surat kuasa, KTP dan ATM sudah bisa melakukan penarikan, padahal secara sistem dia juga mengatakan seharusnya tidak bisa. Lalu ketika kita minta pertanggungjawaban, dia tidak bisa menjelaskan dengan baik, karena kan harus dijelaskannya juga bahwa pertanggungjawabannya ada pada manajerial, karena SOP-nya tidak boleh dilakukan itu, dan mereka menabrak SOP itu, dan mereka juga mendapatkan peringatan atas perbuatan fraud tersebut, kan begitu. Di situ tidak keterangan. Yang paling penting terdakwa kami membantah daripada keterangannya tadi soal SOP itu. Nah, terdakwa kami menyatakan bahwa seluruh sistem yang ada di Bank BSS Parman pada saat penarikan itu mengetahui bahwa dia memasukkan tanda tangan beberapa orang tersebut, tapi ini tidak diakui di dalam persidangan, di dalam fakta-fakta persidangan. Contohnya, misalnya dia menarik uang pribadi milik suaminya sendiri, nah yaitu DF tadi, secara blanko dia masukkan, dan ada otoritas, kita lihat di persidangan, di hadapan persidangan ada otoritasnya dia juga, paraf dan juga stempel dan juga perinan produk dari BSI tersebut, itu bisa lolos, dan itu dilakukan hampir 10 sampai puluhan kali, bahkan ratusan kali. Nah, klien kami membantah, dia menyatakan bahwa mereka mengetahui semua kejadian ini, kesalahan SOP ini. Apa jawabannya dia? Jawabannya dia adalah kami melakukan itu kepada kes-kes tertentu, tidak secara umum. Loh, kok bisa? Kan nasabah isnab nasabah, nggak bisa dibeda-bedakan. Hanya bisa prioritasnya aja yang dibedakan. Bisa priority punya fasilitas apa, tapi tetap otorisasi harus sama. Kenapa? Berpotensi pihak lain yang dirugikan. Terhadap keterangan yang tidak konsisten tadi, kami tim juga mengajukan tetapan dari Yang Mulia Majelis Hakim terhadap keterangan palsu yang dia sampaikan itu dijadikan tersangka.
Nah, itulah. Tadi Bang, di dalam persidangan disampaikan oleh saksi bahwa Bulik kemudian juga tidak terdeteksi secara sistem. Ini ada trouble di internal sendiri. Nah, ini dikembalikan ke CS sendiri. Ini seperti apa? Enggak, itu justru itu. Ini kan dilihat ya, deposito itu kan ada dalam Septibor. Ketika dikeluarkan kan ada nomornya, berapa yang terpakai, berapa yang rusak, berapa yang kembali. Ini kan tidak cetak seperti percetakan mencetak sebanyak banyaknya, tetapi setiap cabang itu akan ketahuan. Ya berapa dapat sertifikat belangko, berapa yang terpakai, atas jumlahnya berapa, ya. Dan kalau ada rusak. Ini kenapa ada bilet giro keluar dan lalu kemudian tidak kembali, katakanlah kalau itu katakanlah quote non palsu, kan harusnya mereka memverifikasi. Apalagi ini sistem perbankan, setiap sore ada pemeriksaan, setiap seminggu sekali ada pemeriksaan, dan 3 bulan sekali ada. Lah, ini kan kok kontrolnya loss begitu saja bertahun-tahun, dan itu mau dibebankan kepada satu orang yang jabatannya paling bawah di dalam sistem manajerial, ya. CS itu kan cuma dia udah di paling bawah itu. Nah, ada di atasnya yang kontrolnya CS. CS apa? Ya kan? Supervisornya, ada di atasnya lagi back office, ada di atasnya lagi kepala cabang. Jadi itu sebetulnya yang tanggung jawab siapa? Ingat, dalam 1367 KUH Perdata bahwa tanggung jawab suatu perseroan itu tidak saja apa yang dilakukannya, tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di bawahnya, yang merupakan tanggung jawabnya. Ya itu, seperti itu. Ini tanggung jawab, kalaupun kesalahan anak buah, atasan harus bertanggung jawab. Dalam sistem KUH Perdata kita aja, sistem perbankan juga begitu. Di pasal dakwaan ini juga yang dilakukan oleh direksi, pimpinan. Kan anak buah ini nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa melakukan apa-apa. Ini seperti apa? Nah, Penangguhan kita akan ditolak. ya oke, penangguhan itu hak subjektif yang mulia. Walaupun kita secara kemanusiaan kita melihat Tiara ini hamil 7 bulan, ya Tiara dalam kewenangan. Tetapi anak yang dikandungnya ini masa depan bangsa, harus diperhatikan. Ini perempuan yang secara bisa juga anaknya ini kemudian suatu saat jadi presiden loh, ya, dan dia ada dalam kandungan dan masuk dalam penjara yang dia tidak salah nih. Lah, kan ini belum berkekuatan hukum tetap, belum tentu ini bersalah. Kenapa sih nggak diberikan ruang untuk dia di luar saja? Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya jangan dibawa ke penjara dong. Ini dari sisi kemanusiaan gitu loh. Jangan sampai kisah Medusa di Athena sana ribuan tahun yang lalu akan terjadi lagi di Bengkulu, maksudnya begitu. Sikapnya seperti apa, Pak? Nah, dengan peristiwa-peristiwa tadi yang kita lihat dari kejadian-kejadian pemeriksaan saksi yang kebanyakan itu ada surat peringatan, ya kami akan membuat dumas terkait dengan kriminalisasi. Kenapa? Jadi penegakan hukumnya tebang pilih, hanya ngambil yang paling lemah, artinya jabatan paling rendah, dan cenderung berpotensi melindungi yang atas. Harusnya bertanggung jawab dalam perkara ini adalah pimpinannya atas keabaiannya, tidak kontrol gitu. Kalau kontrol itu dilakukan nggak ada peristiwa ini, nggak ada peristiwa pidana ini. Jadi tadi ada mencuat bahwa sidang ini akan dibuat secara online dengan status tamu pada di dalam. Oh itu belum, itu kalau kesehatan Tiara terkait dengan sakit tidak mampu untuk sidang offline ya mungkin saja. Tapi Tiara kuat kok, yang kami sudah memberikan semangat. Tiara lebih semangat melihat teman-temannya kalau ada yang nggak benar keterangannya kan langsung dilakukan sana. Kira-kira begitu ya. Kayaknya sistem loss control sistem ini memang melakukan kemudian perusahaan negara. Kemarin juga kan kemarin juga ada kasus BSI juga kerugian sekitar 4 miliar kurang lebih. Ada nggak dari peran Peradi sendiri dan kita sendiri untuk tunggu jangan tunggu bentar, harus selesai membawa ataupun mendorong agar ini dilakukan secara cepat. Sekarang perusahaannya, BSI-nya bang, perusahaan.
Jadi begini ya, kalau Mbak semua, Mas semua para insan pers dan teman-teman melihat bagaimana saya membela. Di sini kita membelanya bukan sekedar membela Tiara. Tiara harus kami bela kelas. Tapi penegakan hukum prosedural yang kami bawa dari sejak awal ini, supaya apa? Dia penegakannya komprehensif, struktural gitu loh. Supaya apa? Melindungi masyarakat, terutama Bengkulu sebagai nasabah, bahwa bank itu menyimpan uang masyarakat, gitu loh. Nah, kalau penegakan hukumnya parsial, cenderung memilih siapa yang kemudian mau dipilih yang paling lemah hanya untuk melegitimasi bahwa yang bersalah sudah dihukum, ya. Ini yang berbahaya justru nasabah. Kenapa? Nggak ada jaminan dong bahwa uang nasabah itu kemudian ada berkesan. Bahkan ada juga kan kejadian sebelumnya kalau kita kaitkan dengan dana yang besar itu ditarik oleh nasabah yang jumlahnya miliar. ratusan miliar itu. Nah, ini ada apa? Berarti ada namanya mereka itu sudah mendeteksi kalau ada problem di dalam manajemen ini. Dan kita bisa juga tervalidasi dengan peristiwa perkara ini gitu loh. Yang lain itu udah di SP, SPP, sama Tiara juga udah di SP. Lah kenapa yang dibawa ke meja hijau hanya Tiara? Padahal Tiara nggak bisa melakukan ini sendiri. Itu maksud saya. Jadi kenapa kami menggunakan tim Peradi Pergerakan? Karena advokat itu harus memberikan bantuan hukum struktural secara pro bono kepada masyarakat juga. Sebagai apa? Mengedukasi masyarakat supaya apa? Masyarakat jangan jadi korban ke depan. Jangan terjadi lagi yang seperti ini gitu loh. Maksudnya sikapnya itu seperti apa bang? Kita mengadvokasi pihak pemerintah jadi tentang peran Peradi ini sendiri seperti apa? Ya kita mengadvokasi masyarakat siapa yang merasa dirugikan. Mereka pemerintah nggak perlu kita advokasi. Justru apa yang kita lakukan ini agar mereka bisa kontrol juga, bisa teredukasi, hati-hati, jangan lost control karena mengingat mereka mengelola dana masyarakat gitu loh. Jadi Peradi bertanggung jawab memberikan layak edukasi kepada masyarakat begini loh. Maka aku bilang tadi tidak sekedar melakukan pembelaan individual, tapi struktural Mbak. Itu yang saya tanggapi tadi, udah paham saya pertanyaan Mbak itu. Bahwa kita ini bertanggung jawab. Kewajiban konstitusional advokat itu juga bukan hanya sekedar membela klien ke klien, tetapi juga masyarakat terlindungi dengan pembelaan kami ini. Itu yang harapan kami. Dan itu sudah disetujui oleh klien kami dan keluarganya juga bahwa melakukan hal seperti itu. Karena apa? Akan dia ambil mana yang dia butuhkan gitu. Sementara kan nggak mungkin pasal 55 itu dilakukan oleh eksternal untuk bersama-sama membobol bank. Kan ini bukan pembobolan bank dengan dari orang luar, tapi orang itu di dalam lah yang bisa membantu gitu. Ini kan kejahatan tergolong yang what color crime ini, bukan kejahatan umum, bukan blue color crime gitu. Ini kan what color crime.